Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi. Dokter Nazar, kalau memang kemudian proses penempaan mental terhadap calon dokter ini cukup penting, tapi bagaimana kemudian kita bisa memaknai mana batasan begitu ya penempaan mental yang seharusnya agar calon dokter ini menjadi dokter yang kuat, tidak manja begitu ya, dan juga siap menghadapi berbagai hal pada saat nantinya bertugas menyelamatkan nyawa dengan batasan yang masuk ke ranah perundungan atau bullying gitu, Dokter Nazar. Baik, Bagaimanapun, ya, saya singkat saja ya. Karena bagaimanapun semua itu memang atas nama penempaan psikologis, ya psikis, kemudian pendewasaan dalam disiplin. Itu kan sebenarnya yang tujuannya itu. Dan setiap setiap listing itu yang masuk, kalau kami dibedah di Cipto itu, saya masuk tahun 85, saya selesai tahun 90. Kami waktu itu memang 10 semester. Jadi di situ memang ada gradasi kewajiban internal. Ya itu dilembari bersamaan dengan penguatan mental itu tadi. Ada gradasi dari mulai kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Sama seperti yang diceritakan oleh Adinda Nugroho tadi. Namun, ya tingkatan-tingkatan itulah yang kemudian apabila didengar atau diketahui atau ada yang mengadukan kepada pihak lain, pihak luar, entah itu mohon maaf saya bilang entah itu orang tua atau kerabat atau sebagainya, itu penilaian masyarakat juga tidak salah kalau itu dianggap sebuah bullying. Jadi kalau mau dibuat batasan, sampai hari ini memang tidak ada batasan kan? Apa yang dikatakan bullying? Belum lagi menurut anestesi bullying itu seperti apa? Buat kami dibedah bullying itu seperti apa? Itu punya mutelahan yang dalam dan itu harus melibatkan tidak hanya para dokter, tidak hanya yang sedang mengalami pendidikan, itu juga para psikolog dan masyarakat umum. Nah, satu contoh Maria, saya tidak berniat membela atau menafikan atau menegasikan dugaan-dugaan bullying. Ya, tidak sama sekali dalam apa yang akan saya sampaikan dalam waktu singkat ini. Kami tetap dimanapun pendidikan, pusat-pusat pendidikan, di spesialis manapun juga, sangat anti terhadap bullying. Karena itu kan bertentangan dengan etika yang diberikan pada awal. Nah, contoh sebenarnya, ya, saya waktu di RSPM itu, kami tidak pernah mau beriuran sama sekali. Kami hanya diberikan kewajiban yang bergradasi tadi. Ini boleh didengar, kan makanya yang mendengar senior saya itu. Malah saya termasuk PPDS yang tidak berfinansial kuat. Saya membuat paper, saya menyampaikan dan segala macam itu. Semua itu 0 rupiah. Dari mana datangnya? Saya baru tahu setelah saya menjadi chief. Datang itu rupanya para senior. Bukan PPDS, para senior kami, mentor-mentor kami, guru-guru kami itu, dia secara sistematis menyisihkan. Itu kejadian di RSCM. Sekolah di periode saya, dari tahun 85 sampai tahun 90. Dan malah ada senior itu menitipkan obat tertentu, ya, untuk keperluan pasien yang tidak terjangkau waktu itu oleh askes atau orang terjangkau oleh bantuan sosial yang lain. Jadi kalau mau membuat testimoni, saya boleh dikatakan sama sekali, ya angkatan saya yang saya tahu itu tadi sama sekali tidak merasakan bullying, malah sangat terbantu. Sangat terbantu. Saya bukan memuji-muji, bukan untuk menegasikan bullying tanda kutip yang sudah terjadi, yang mengakibatkan almarhumahnya sejawat saya. Itu sejawat saya loh. Saya juga merasakan itu. Satu sisi yang lain. Tetapi persoalan itu adalah benar sekali tadi itu yang dikatakan oleh Bung Akhir tadi itu. Apakah hubungan sebab akibat ini benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan? Itu yang paling penting. Ya.
benar nggak ini karena bullying? Menderita batinnya menderita seperti yang ada kabarnya di chat-chatnya, di WA-WA-nya itu. Dan seterusnya. Nah itulah gunanya, buat kami juga berguna. Untuk supaya masyarakat kembali paham bahwa apa sesungguhnya yang terjadi yang sebenarnya setelah ada keputusan itu nanti. Dan itu semua berdasarkan fakta di pengadilan. Dan kemudian kepercayaan, amanah yang diberikan oleh masyarakat pihak ketiga yang kami layani itu akan kembali pulih. Itu makanya saya tadi mengatakan kiranya pantas, terutama para masyarakat kita yang terpelajar itu tidak terlalu prematur menggolongkan ini semua adalah bullying, bahwa ini kemudian kematian almarhumah sejawat saya di Semarang itu adalah memang akibat bullying. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya Dr. Nazar ya, termasuk juga nanti pembuktian di persidangannya. Baik. Itu pentingnya pengadilan itu, Maria. Pak Ahyar, apa kemudian proses upaya hukum yang kemudian bisa dijajaki kembali ya, agar kasus ini betul-betul terbuka mana yang benar dan mana yang tidak? Buka semuanya. Jadi kemungkinan tindakan apa yang dilakukan oleh katakanlah yang minimal yang dari 3 orang atau ada lagi yang lain tidak. Ini kan ada dalam istilah hukum ini ada penyertaan ini. Pernyataan itu satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Dilihat siapa saja melakukan, apa saja yang dilakukan, perbuatan yang mana. Perbuatan yang mana ini bisa beririsan atau berkorelasi dengan pasal yang mana. Coba lihat, bisa tidak memenuhi unsur-unsur itu. Ada nggak alat buktinya? Jadi benar-benar saya berharap penegak hukum ini seperti Bung Nazar katakan tadi, ini akan berdampak positif terhadap masyarakat kalau kasus ini memang dibuka sebuka-bukanya. Juga mudah-mudahan saya juga yakin teman-teman dari Undip tentu ingin juga buka persoalan ini. Pasti mereka tidak juga ingin memikul beban yang tidak harus mereka pikul. Beban itu harus dipikul oleh siapa yang harus pukul. Tangan mencincang, bahu memikul. Siapa yang berbuat, dia yang diminta pertanggungjawaban. Itu yang harus dilakukan. Buka semua pasal mana yang bisa mungkin diproses. Kalau enggak dikesampingkan. Nanti siarkan dibuat humas dari Polda memberikan penjelasan kepada masyarakat. Baik. Berdasarkan perbuatannya, pasal inilah yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi masyarakat tidak lagi menduga-duga, tidak lagi asumsi-asumsi yang liar tadi. Dr. Desmond. Ya, jadi kadang-kadang batas dari bullying itu memang sulit ya, masih banyak multitafsir gitu. Jadi pada prinsipnya apabila ada suatu keberatan ataupun kesulitan yang bisa menimpa PPDS itu harus segera dikonsultasikan kepada senior ataupun kepada kaprodinya gitu. Jadi agar bisa ditangani sedini mungkin, itu sih kalau menurut saya. Iya, itu harapan kita semua ya, agar Betul. kemudian kasus serupa tidak kembali terulang. Ya, kita betul. tentu beres mendengar hal ini. Sayang sekali hingga akhir diskusi pihak Universitas Diponegoro dan juga pihak Polda Jawa Tengah tidak dapat bergabung bersama dengan kita. Terima kasih banyak Pak Ahyar, terima kasih Terima kasih, Dr. Mbak Desmond, Maria. terima kasih Dr. Nazar telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.